Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, jumpa pertama kita di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Rika. Nah, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah naik ke kelas 11. Ibu harap teman-teman semua selalu semangat ya dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar semua yang kita pelajari dapat membawa keberkahan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah teman-teman tahu kita mau bahas mengenai apa? Pada pertemuan kali ini, kita mau membahas mengenai teks prosedur. Nah, KD yang harus teman-teman capai adalah teman-teman tentunya pernah dong memasak nasi goreng. Nah, apabila langkah-langkah dalam pembuatan nasi goreng dituliskan dalam bentuk teks, itu disebut sebagai teks prosedur. Sudah mengerti? Jika belum, ayo kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama yang mau kita bahas adalah pengertian dari teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur itu diartikan sebagai tahapan kegiatan yang menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, ciri-ciri teks prosedur yang dapat membedakan dengan teks yang lain adalah pertama, menggunakan kalimat interaktif atau kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Yang kelima, terdapat aturan yang dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara. Yang ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, gimana cara menyusun teks prosedur yang benar? Nah, pertanyaan ini akan dijawab berikut ini, yaitu struktur teks prosedur. Nah, yang kedua yang mau kita bahas mengenai struktur dari teks prosedur. Dalam teks prosedur memiliki struktur yang bisa membedakan dengan teks yang lainnya. Yang pertama adalah judul. Nah, pada teks prosedur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Yang kedua ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini merupakan pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur. Nah, yang ketiga yaitu adanya bahan dan peralatan. Nah, bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang digunakan dalam proses produksi. Nah, bahan dan peralatan ini sifatnya boleh ada, namun boleh juga tidak ada. Nah, tahapan yang keempat yaitu ada tahapan proses ditulis secara berurutan. Nah, jadi dalam teks prosedur, tahapan atau proses pembuatan sesuatu itu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewatkan atau tertukar. Nah, kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki teks kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu atau larangan. Kalimat imperatif biasanya ditandai dengan partikel lah. Contohnya, gunakanlah,
rebuslah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada konjungsi temporal. Dalam teks prosedur banyak dijumpai teks konjungsi temporal atau kata penghubung. Kata konjungsi atau penghubung menunjukkan waktu adanya sebuah kegiatan yang bersifat selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Nah, yang ketiga ada verbal material dan verbal tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tingkah fisik, tindakan fisik. Nah, sementara itu verbal tingkah laku merupakan tindakan dengan ungkapan. Nah, berikutnya ada partisipatif manusia. Nah, partisipatif manusia ini merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur. Nah, yang terakhir itu terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Bilangan digunakan sebagai penanda urutan sebab teks prosedur itu pada dasarnya berisi tahapan untuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut. Nah, teks prosedur juga memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Nah, contohnya dari teks prosedur kompleks ini adalah pembuatan SKCK. Yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menggunakan smartphone. Nah, sampai di sini tentunya teman-teman tahu kan apa itu teks prosedur? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu contoh dari teks prosedur. Diperhatikan ya. Judulnya yaitu Cara Mencuci Tangan yang Benar Menurut WHO. Dalam kondisi pandemik virus corona, WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama yaitu gunakan air bersih dan mengalir. Kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. Yang keempat, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Yang kelima, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang ketujuh, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Kedelapan, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena dengan sabun. Yang kesembilan, yaitu bilas dengan air bersih dan mengalir. Kesepuluh, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur. Sampai di sini tentu teman-teman lebih mengerti kan bagaimana sih itu teks prosedur? Agar lebih jelas mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas, mari kita simpulkan bersama-sama. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, yang kedua yaitu apa coba? Terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Yang kelima,
yaitu terdapat aturan dalam hal bahan dan kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, kita juga belajar mengenai struktur dari teks prosedur. Struktur yang pertama ada judul, ada kata pengantar, ada bahan dan peralatan, dan ada tahapan proses yang ditulis secara berurutan. Kita juga mempelajari kaidah bahasa dari teks prosedur, yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal, dan ketiga menggunakan verbal material dan verbal tingkah laku, dan yang keempat menggunakan partisipatif manusia. Yang kelima terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Nah, teks prosedur ini juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, itulah pembelajaran yang kita pelajari di pertemuan pertama Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, untuk mengetahui teman-teman itu sudah mampu, sudah memahami pembelajaran kali ini, Ibu ada satu tugas yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan mencari tahu cara pembuatan dari teks prosedur tentang pembuatan KTP ataupun SIM, surat izin mengemudi. Nah, tugas ini itu sangat berguna bagi teman-teman apabila teman-teman kan kisaran kelas 11 itu antara 16 tahun sampai 18 tahun ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mencapai umur dalam pembuatan KTP ataupun SIM, tugas ini itu sangat membantu teman-teman. Nantinya teman-teman dapat mempersiapkan bagaimana sih cara pembuatan KTP dan juga pembuatan SIM. Nah, untuk teman-teman yang sudah berumur 17 tahun ataupun 18 tahun, nah tugas ini dapat teman-teman gunakan untuk mengingat kembali bagaimana sih pembuatan KTP dan juga pembuatan SIM. Jadi setelah kalian membuat tugas tersebut, yang kalian lakukan kedua, yang kalian harus lakukan adalah mengumpulkan tugasnya melalui Google Drive yang nantinya akan Ibu kirimkan di grup pembelajaran kita. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa keberkahan dan juga dapat dimengerti oleh teman-teman. Nah, apabila teman-teman merasa belum mengerti, kurang memahami, teman-teman bisa tanyakan kepada Ibu dalam forum diskusi kita di grup WhatsApp ya. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya teman-teman semua.